Baik, hari ini kita akan mempelajari simple present tense. Oke, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Oke ya. Ya, misalnya kita bekerja, ya pergi ke sekolah, itu kan rutinitas yang kita lakukan ya setiap hari ya. Nah, ini fungsi dari simple present tense. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Oke, adapun rumus dari simple present tense dalam kalimat positif, ya rumusnya subject plus verb 1 plus s atau is plus object plus adverb. Oke ya, dalam kalimat positif ada penambahan huruf s atau es pada kata kerja. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, itu dalam kalimat positifnya. Kemudian dalam kalimat negatifnya subject plus do atau does plus not ya. Ya, jadi dalam kalimat negatif ada do atau does, ini kita tambahkan kata not, kita artikan tidak. Plus verb 1 object and then adverb. Ya, kalimat tanyanya atau interrogative sentence do atau does ini kita letakkan di depan, kita artikan apakah. Plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Ya, adverb ini keterangan ya. Oke, itu rumusan dari simple present tense. Ya, positif, negatif, tanya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan terangkan tentang penggunaan does dan do. Oke ya, untuk subjek he, she, it ini kita gunakan does. Jadi he does, she does, it does. Sedangkan untuk subjek I, we, you, they ini kita gunakan kata do. I do, we do, you do, they do. Jadi masing-masing udah ada pasangannya nih. Nggak bisa he do, she do atau I does, we does, nggak bisa ya. Jadi masing-masing sudah ada pasangannya. He does, she does, it does. I do, we do, you do, they do. Oke ya. Kita lanjut. Ya, sekarang adverb. Adverb dari simple present tense apa saja? Ada kata every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Ini keterangan waktu dari simple present tense. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang keterangan penambahan huruf s atau is pada kata kerja. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, x dan o ya harus ditambahkan huruf is apabila subjeknya adalah he, she, it. Ya, jadi kata kerja yang berakhiran huruf ch, sh, ss dan x dan o, oke ya, ch, sh, ss, x dan o ini wajib atau harus tambahkan huruf s pada kata kerjanya bila subjeknya he, she, it. Kita lihat contoh. He watches television every day. Dia menonton televisi setiap hari. Kata kerjanya mana ini? Watches ya. Ini berakhiran ch. Watch. Asal dari kata watch ya. Karena dia subjek he, maka wajib tambahkan huruf ini es. Jadi he watches ya. He watches television every day. Oke, contoh selanjutnya berakhiran dengan huruf o. Contoh go ya, asal dari go nih. Oke ya, jadi goes. She goes to campus every Tuesday. Ya, dia pergi ke kampus setiap hari Selasa. Oke ya, subjeknya she, kata kerja berakhiran dengan o, maka wajib tambah huruf es. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, sedangkan yang kedua, selain kata kerja yang tidak berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, x dan o dan masih bersubjek dengan he, she, it, maka kata kerjanya hanya ditambahkan huruf s. Contoh, he eats. Ini kan kata kerjanya tidak berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, x dan o ya. Kata kerjanya berakhiran dengan huruf t. Subjeknya he, maka wajib tambahkan huruf s. Jadi he eats ya. He eats bread for breakfast. Dia makan roti untuk sarapan. Ya. Itu yang kedua. Sekarang keterangan yang ketiga. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf y yang didahului oleh huruf konsonan, maka huruf y diubah menjadi yes ya. Konsonan itu huruf mati ya. Contoh study, ini berakhiran dengan huruf y.
didahului oleh huruf konsonan ini D, huruf mati, maka Y-nya dihilangkan, diubah jadi ini, diganti jadi yes. Contoh, she always studies English every day. Dia selalu belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi studies, Y-nya hilang jadi yes ya. Ya, tapi subjeknya harus he, she, it ya. Kalau selain he, she, it tidak ada perubahan. Oke ya. Oke, kita lihat contoh dalam simple present tense. Dalam kalimat positif, they work every day. Mereka bekerja setiap hari. She eats bread. Dia makan roti. Ya, dia memakan roti. He washes his car. Dia mencuci mobilnya. We study English. Ya, kami belajar bahasa Inggris. Kita ubah menjadi kalimat negatif, maka menjadi they do not work every day. She does not eat bread every day. He does not wash his car. We do not study English. Ya. Dalam kalimat negatif, dia kembali ke kata kerja bentuk pertama. Tidak ada penambahan s ya. Jadi enggak eats, maka jadi eat aja. Was, jadi enggak washes ya. Jadi dia kembali ke kata kerja bentuk pertama. Ya, bila dalam kalimat negatif ya. Oke, sekarang kita ubah menjadi kalimat tanya, maka menjadi do they work every day? Oke ya. Does she eat bread every day? Does he wash his car? Do we study English? Ya. Kata do, does bila letakkan di depan, kita artikan apakah. Do they work every day? Apakah mereka bekerja setiap hari? Does she eat bread every day? Apakah dia memakan roti setiap hari? Does he wash his car? Apakah dia mencuci mobilnya? Do we study English? Apakah kami belajar bahasa Inggris? Oke ya, itu beberapa contoh dari simple present tense. Oke ya. Sekarang kita coba latihan ya, exercises. Oke, kalian ubah menjadi bentuk negatif. He works in Bogor. Maka negatifnya ya, he does not work in Bogor. Oke ya, dia tidak bekerja di Bogor. Gimana kalimat tanyanya? Ya, maka menjadi does he work in Bogor? Apakah dia bekerja di Bogor? Oke. Ya, selanjutnya she goes to campus every day. Dia pergi ke kampus setiap hari. Ya, gimana negatifnya? Oke. Jadi she does not go to campus every day. Kalimat tanyanya, does she go to campus every day? Oke, cukup jelas ya tentang simple present tense. Oke, mungkin itu saja pembahasan simple present tense dari saya. Thank you very much for joining my class.